Shalom warga kerajaan, penuh sukacita kita di dalam perayaan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema yang kita ambil, More Than Amazing Grace, Heavenly Grace. Karena itu mungkin kalau dikasih judul, saya berkhotbah tentang The God That Stooped Down, Tuhan yang membungkuk ke tanah. Kita melihat dalam Yohanes pasal ke-8, satu kisah yang menggambarkan siapa Tuhan dan Allah kita dan Raja kita itu. Seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Jadi bukan lagi kata orang, bukan karena konten porno, tetapi tertangkap dalam keadaan bukan tertangkap kering, tertangkap basah. Dilemparkan ke depan Yesus. Saya bayangkan dalam film The Passion itu. Dan pada saat itu mereka berkata, "Guru, menurut hukum Musa, wanita semacam ini, bukan pasangan ya, wanita semacam ini, wanita selalu jadi sasaran. Harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa katamu?" Dan Yesus membungkuk ke tanah dan menulis. Seorang raja tidak akan membungkuk ke tanah. Dia datang sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya, kenosis. Ketika menciptakan manusia pertama Adam, Allah turun dari langit. Dan bukan cuma berjejak di tanah, membungkuk ke tanah, mengotori tangannya yang mulia, membentuk tubuh daripada Adam. Dan mengembuskan nafas kehidupan, roh dari sorga, tapi tubuh dari bumi. Dan Yesus menulis ke tanah. Pada saat itu mereka mengajukan satu jebakan buat Yesus. Kalau Yesus berkata, emangnya gue pikirin rajam saja. Dia akan berurusan dengan otoritas Romawi. Tetapi kalau dia bilang, jangan dong, kasihan kan. Beri dia kesempatan. Maka dia dalam posisi susah. Berarti dia melanggar hukum Taurat. Tapi dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa. Hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kali. Dan kemudian dia kembali membungkuk ke tanah. Tapi sebelumnya dia bangkit. Ini gambaran bagus. Waktu Jumat Agung dia membungkuk ke tanah. Bahkan ketika dia memanggul patibulum, bagian horizontal dari salib. Tuhan yang tidak pernah membungkuk itu, membungkuk karena beban daripada salib. Saya dengar sekitar 50 kilogram. Sehingga dia terjatuh beberapa kali. Dia membungkuk kembali dan menulis di tanah. Itu jari yang pernah membuat 10 perintah Allah dengan jarinya. Dan dalam Alkitab jari selalu berbicara the Spirit of the Lord. Kuasa Tuhan, the power of God. Dan kemudian mereka mundur satu persatu dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ada banyak sekali spekulasi apa yang ditulis Yesus. Tapi saya percaya jari itu mengukir di hati mereka. Hati mereka tersentuh. Lalu kemudian Yesus bertanya pada wanita itu, dia berdiri lagi. Cuma ada wanita itu. Di manakah orang yang menghukum engkau? Where are thou accuser? Accuser itu penuduh, pendakwa. Iblis itu diabolos, pendakwa. Jangan yang suka menghakimi orang nunjuk-nunjuk jari ya anaknya si pendakwa, saudara-saudara kita itu. Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus datang bukan cuma ngampuni dosa, tapi menyelesaikan ketidakbenaran. Dan memberikan kita grace, yaitu anugerah untuk bisa tidak berbuat dosa. Yesus digoda dengan segala temptation, tapi tidak pernah jatuh kepada temptation ataupun rayuan. Kiranya kuasa yang sama bekerja pada kita. Heavenly grace, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Haleluya, juga pagi hari ini kita boleh bersukacita bersama untuk merayakan kemenangan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu Sang Raja. Terima kasih pagi hari ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu. Kami boleh bersorak-sorai karena kemenangan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami umat tebusan-Mu, kami beroleh hidup yang baru. Hidup yang berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi hari. Amin.
sebab Dia telah bangkit bagi kita semua. Amin.
Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan
bersyukur Bapa, apa yang Kau sudah lakukan, pengorbananmu di atas kayu salib, membuat kami menjadi orang yang benar oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hatimu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Karena firman-Mu menguatkan, memulihkan, membangkitkan roh kami Bapa. Dan kami keluar menjadi seorang pemenang. Karena Engkau sudah bangkit Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan isi hati-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Hari Paskah. Kita langsung aja kita melihat di Roma 5 ayat 6 sampai dengan 9. Roma 5 ayat 6 sampai dengan 9. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Perayaan Paskah memiliki arti hari kebangkitan Yesus, di mana Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya. Jadi penebusan dosa yaitu Dia rela mati di kayu salib untuk menebus, menghapus dosa saudara dan saya. Mengingat pengorbanan tersebut, maka kita harus memahami bahwa Paskah memiliki makna yang sangat benar dan sangat penting. Heavenly grace, anugerah surgawi. Ini adalah tema dari Paskah kita yang sangat luar biasa. Kebangkitannya, heavenly grace, memberikan kepada saudara dan saya pengharapan dan sukacita. Mengubah hidup kita menjadi baru, memberi kekuatan dan kemenangan dalam setiap persoalan. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang. Alkitab mengatakan saudara yang percaya sama dengan Tuhan Yesus lebih dari pemenang. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya lebih dari pemenang. Siapa yang tahu apa artinya lebih daripada pemenang? Boleh jawab secara singkat? Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Nah, ibaratnya begini. Seorang suami setiap hari dia harus berjuang bangun pagi. Dia harus bangun lebih pagi lagi, antar anaknya ke sekolah. Kemudian setelah antar anaknya ke sekolah, dia harus berjuang cepat-cepat sebelum jam kantor dimulai. Setelah sampai kantor, dia harus berjuang sekuat tenaga, pikiran, akal, menyelesaikan semua pekerjaan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada orang tersebut. Jam 5 sore, dia harus berjuang menempuh kemacetan untuk tiba sampai di rumah. Akhir bulan,
dia menang. Dapat apa? Siapa yang tahu? Dapat apa? Dapat gajian. Betul. Akhir bulan dia menang dapat gaji. Pulang ke rumah, dia menang dapat gaji. Sampai di rumah istrinya tinggal begini. Mana gajinya? Betul? Salah? Mana gajinya? Untuk bisa menang, suami dia harus bisa berjuang. Tapi seorang istri untuk mendapatkan apa yang orang menang terima, dia tidak perlu mengalami apa yang suaminya alami. Suami menang, istri lebih daripada pemenang. Amin. Suami-suami boleh katakan bersama saya menang. Dan istri-istri boleh katakan bersama saya lebih daripada pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Istri lebih dari pemenang. Kenapa? Karena untuk menerima bagian yang sama seperti orang yang menang terima, dia tidak perlu mengalami apa yang orang menang alami di situ. Dia tidak perlu. Demikian juga dengan Yesus. Yesus untuk menang, dia harus mempersembahkan tubuhnya, menanggung semua pelanggaran saudara dan saya. Semua pelanggaran saudara dan saya dihukum di tubuhnya Yesus. Sampai kekudusan, kebenaran Allah dipuaskan, dia menanggung semua penderitaan. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Yesus. Waktu Yesus menggantikan posisi saudara di atas kayu salib, dia hancur. Semaraknya pun tidak kita memandang. Rupanya pun tidak, tulang-tulangnya menonjol. Dia mengalami semua penderitaan, dia mati. Dan pada hari ketiga dia bangkit, dia menang. Bahkan musuh yang terbesar sekalipun yang namanya maut sudah dikalahkan. Tetapi saudara dan saya yang percaya sama Yesus, Alkitab mengatakan saudara menerima bagian yang sama dari kemenangan yang Yesus terima. Tapi saudara tidak perlu mengalami apa yang Yesus alami. Yesus menang. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran sehubungan dengan apa yang kita rayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah heavenly grace, anugerah surgawi yang dia berikan pada saudara dan saya. Dia bangkit bukan hanya untuk membuktikan bahwa Allah menerima segala sesuatu yang dia kerjakan, menanggung semua dosamu, dihancurkan, diremukkan. Tetapi hari ini waktu dia bangkit, saudara harus tahu bahwa saudara punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Saudara harus tahu kebenaran ini. Kebenaran ini yang memerdekakan saudara. Saudara siap diberkati? Mari kita lihat Roma 4 ayat yang ke-25. Kita membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara dan saya. Yesus disalibkan karena pelanggaran saudara dan saya. Dan Yesus dibangkitkan karena kebenaran saudara dan saya. Dengan kata lain,
Allah membangkitkan Yesus untuk membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Amin. Saya ulangi. Allah membangkitkan saudara dan saya untuk menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Perhatikan baik-baik. Tubuh sambil gambar yang itu Rifan ditampilkan. Nah, saudara perhatikan gambar yang sebelah sini waktu Yesus diadili. Yang di tengah jadi salib, kebangkitannya, tubuh kemuliaannya. Perhatikan baik-baik. Tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang sama, tubuh kemuliaan yang dibangkitkan Allah adalah tubuh yang sama. Bukan tubuh yang lain, tubuh yang sama dengan tubuh yang diserahkan. Karena pelanggaran saudara dan saya. Ini tubuh yang sama. Tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang diserahkan karena pelanggaran saudara dan saya. Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara dan saya. Semua pelanggaranmu, semua dosamu ditanggungkan di tubuhnya Yesus di atas kayu salib. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya sampai anaknya mati. Ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia membayar semua dosa, semua pelanggaranmu. Dia diserahkan karena pelanggaranmu. Dia bayar segala sesuatunya. Kekudusan, kebenaran Allah dipuaskan di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, tubuh yang sama, Allah membangkitkan tubuh Yesus dengan tubuh kemuliaan. Tapi waktu Yesus dibangkitkan, tubuh kemuliaan tanpa ada dosa lagi. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus merupakan bukti Allah ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah menerima segala sesuatu yang Yesus kerjakan untuk membayar semua pelanggaran saudara dan saya. Jadi, waktu Yesus dibangkitkan, kebangkitan Yesus merupakan tanda bukti, kwitansi, dosamu sudah dihapuskan dan hari ini saudara dan saya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi apa tujuannya Yesus dibangkitkan? Apa tujuannya? Tujuannya untuk membuktikan hari ini saudara dan saya adalah orang benar. Alkitab mengatakan kalau sampai Yesus tidak dibangkitkan, kalau masih hidup dalam Alkitab mengatakan kalau sampai Yesus tidak dibangkitkan dan saudara masih hidup dalam dosamu dan imanmu menjadi sia-sia. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, apa artinya? Saya mau saudara mengerti apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Sesungguhnya dia sedang membayar semua pelanggaranmu. Dan pertanyaan saya, apakah yang dia lakukan diterima? Ingat baik-baik, seorang imam besar yang masuk ke dalam ruangan Maha Kudus untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian buat saudara dan saya. Kalau imam besar tidak keluar artinya apa? Pendamaiannya ditolak. Tapi kalau imam besarnya keluar artinya apa? Pendamaiannya diterima dan seluruh bangsa Israel bersorak. Kalau sampai Yesus tidak dibangkitkan, tidak keluar, pendamaiannya ditolak. Saudara dan saya masih hidup dalam dosa, sia-sialah iman saudara dan saya. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita merayakan suatu kabar sukacita.
Hari yang ketiga, Yesus dibangkitkan. Dia keluar, artinya apa? Saudara dan saya tidak lagi hidup dalam dosamu. Amin. Katakan, sampaikan kiri kananmu, kamu orang benar. Kamu orang benar. Saya orang benar. Ketika saudara mengatakan demikian, apakah masih ada timbul keraguan-raguan dalam dirimu? Kenapa saudara ragu? Kamu adalah orang benar. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, tapi kenapa? Apakah karena perbuatanmu masih ada yang salah? Sehingga engkau ragu-ragu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang benar. Hari ini saya mau saudara mengerti. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita melihat apa identitasmu yang baru di dalam Tuhan, saya mau saudara mengerti. Di dalam perjanjian lama, Allah menuntut setiap manusia perbuatannya harus benar. Itu perjanjian lama. Karena perbuatan manusia tidak benar, maka hukuman akan datang. Ini adalah perjanjian lama. Allah menuntut setiap manusia perbuatannya harus benar. Jadi semua orang dalam perjanjian lama, dia dibenarkan karena apa? Perbuatannya. Yang namanya kebenaran karena perbuatan. Tetapi dalam perjanjian baru, saya mau saudara mengerti, kebenaran bukan lagi merupakan perbuatan yang benar, right doing. Tapi dalam perjanjian baru, kebenaran adalah right being. Keberadaan yang benar sebagai pemberian karena iman. Allah memberikan kebenaran kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya tadi dikatakan, dia diserahkan. Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara dan saya. Dia dibangkitkan karena pembenaran saudara dan saya. Jadi hari ini saudara dan saya bukan lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Amin. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun banyak orang Kristen yang tahu bahwa hari ini mereka dibenarkan bukan lagi karena perbuatan, tetapi karena iman. Tapi pada waktu mereka berbuat sesuatu yang salah, dari luar iblis mendakwa. Dari luar iblis mendakwa saudara, kamu orang berdosa. Bukan dari luar saja, dari dalam perasaanmu juga mendakwa dirimu sendiri. Kamu bukan orang benar, kamu orang berdosa. Inilah saatnya saudara berdiri dan berkata, aku dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi aku dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, kalau demikian nanti halnya semua orang seenak-enaknya berbuat dosa. Berbuat dosa tinggal bilang, aku orang yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Kalau perhatikan,
Kalau saudara percaya sesuatu yang benar, akan menghasilkan hidup yang benar. Sekali lagi, kalau saudara percaya sesuatu yang benar, akan menghasilkan hidup yang benar. Apa yang saya kasih hari ini sama saudara, ini adalah akarnya. Saudara harus mengerti. Ini saya belajar butuh waktu. Di sini. Akarnya baik, buahnya pasti baik. Kita lihat di Roma 10 ayat yang ketiga. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa menangkap apa yang saya bagikan pagi hari ini. Tapi saya bersyukur oleh heavenly grace, anugerah surgawi yang memberikan saya pengertian untuk saya bisa membagikannya juga di situ. Roma 10 ayat yang ketiga, kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat firman Tuhan ini berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Apa itu kebenaran Allah? Jangan biarkan orang mendefinisikan apa itu kebenaran Allah. Biarlah Alkitab yang mendefinisikan Alkitab. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kebenaran Allah. Saya mau saudara mengerti, berbuat baik itu penting. Berbuat benar itu harus. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau saya masih melihat orang percaya berjuang dengan berbuat baik untuk bisa disebut sebagai orang yang benar. Sekali lagi, kalau saya melihat orang percaya berjuang berbuat baik untuk supaya disebut sebagai orang benar, maka bisa jadi yang pertama, orang ini tidak tahu bahwa sekarang yang namanya kebenaran adalah pemberian. Adalah pemberian. Yang kedua, mungkin dia tahu bahwa kebenaran adalah pemberian, tapi dia tidak percaya. Itu sebabnya dia berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam perjanjian lama, yang namanya kebenaran adalah perbuatan yang benar. Kebenaran berdasarkan perbuatan. Tapi dalam perjanjian baru, kebenaran adalah keberadaan yang benar sebagai pemberian karena iman. Nah, kalau saudara tetap percaya bahwa kebenaran adalah karena perbuatan, sama saja saudara tidak tunduk kepada kebenaran Allah yang mengatakan bahwa kebenaran sekarang adalah pemberian. Kita lihat Roma 5 ayat yang ke-17. Roma 5 ayat yang ke-17. Kita sama-sama membacanya 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa dosa satu orang di sini? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maut berkuasa.
Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Tidak pernah. Kenapa? Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah mengatakan umur manusia sekian. Tidak pernah. Artinya apa? Waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tapi sejak Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Upah dosa, maut datang, maut berkuasa. Jadi karena dosa satu orang, maut berkuasa. Ini benar. Tetapi ini lebih benar lagi. Maka lebih benar lagi. Kalau yang pertama benar, ini lebih benar lagi. Karena mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan apa? Akan hidup dan berkuasa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, maut berkuasa. Tetapi ini lebih benar lagi. Mereka yang menerima apa? Menerima dua hal. Yang pertama, menerima kelimpahan kasih karunia. Yang kedua, anugerah kebenaran. Kalau saudara menerima dua hal ini, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, apa yang terjadi? Saudara akan hidup dan berkuasa. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Di situ. Nah, siapa di sini yang mau hidup dan berkuasa? Berkuasa atas dosamu, berkuasa atas kebiasaan burukmu, berkuasa atas penyakitmu. Bagaimana caranya? Hanya dengan dua hal. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Heavenly grace. Ini anugerah surgawi yang dia berikan pada saudara dan saya. Apa itu anugerah kebenaran? Apa artinya anugerah kebenaran? Kebenaran pemberian. Kebenaran bukan diperjuangkan dengan perbuatan, tetapi kebenaran yang diberikan karena iman, karena percaya. Jadi bukannya saya tidak percaya dengan perbuatan baik, saya percaya itu perbuatan baik. Ada begitu banyak orang yang berbuat baik di tempat ini. Mereka melayani dengan ketulusan hati. Mereka begitu ringan tangan melihat orang susah, mereka langsung membantu. Saya melihat banyak orang-orang di sini yang melakukan hal-hal tersebut. Dan saya percaya ada begitu banyak juga kepada keluarga yang ada di sini yang baik. Melayani istri, melayani anak-anak, melayani suami, melayani sesamanya dengan sangat baik sekali. Tapi saya mau saudara mengerti, perbuatan baik itu adalah buah. Buah. Perbuatan baik adalah buah. Itu hasil dari saudara percaya sesuatu yang benar. Jadi fokusnya perjanjian baru bukan pada perbuatan benar. Tapi fokusnya perjanjian baru, akarnya. Akar dari perjanjian baru adalah kebenaran karena pemberian. Kebenaran karena pemberian berdasarkan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah akar yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kebenaran karena pemberian. Nah, kalau saudara percaya sesuatu yang benar, hasilnya, buahnya pasti benar. Kalau saudara percaya sesuatu yang benar, bahwa kebenaran saya adalah anugerah, adalah pemberian, Alkitab mengatakan
maka kamu akan hidup yang benar dan akan berkuasa. Berkuasa atas dosamu, berkuasa atas kebiasaan burukmu, berkuasa atas penyakitmu. Jadi perhatikan baik-baik. Saudara dan saya hari ini dibenarkan. Saudara dan saya pada hari ini bukan dibenarkan oleh perbuatan, tetapi karena iman. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus berkata, ini penting sekali. Kenapa? Karena Yesus berkata begini, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaannya, kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah? Seperti yang tadi saya katakan, jangan biarkan orang mendefinisikan kebenaran Allah menurut definisi mereka sendiri, tapi saudara harus cari tahu apa definisi Allah tentang kebenaran Allah. Kita melihat di Roma 3 ayat 21 sampai dengan 22. Roma 21 dan ayat 22. Saya bacakan bagi saudara, perhatikan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu, perhatikan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudara yang percaya sama Yesus, saudara dan saya adalah orang benar. Ini namanya kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus, maka semuanya ditambahkan. Carilah dahulu artinya apa? Carilah dahulu artinya prioritasmu. Prioritasmu. Prioritasmu dalam hidup setiap pagi pada saat engkau bangun. Ini yang saya lakukan setiap hari. Ketika saya mengerti kebenaran ini, setiap pagi saya bangun tidur, prioritas saya jangan gunakan iman untuk minta ini, minta itu. Jangan gunakan imanmu untuk percaya ini, untuk percaya itu. Tapi prioritasmu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Tiap pagi saya bangun, prioritas saya baring sampai duduk, saya bilang begini. Sebelum-sebelumnya kadang-kadang saya berdoa, saya menyanyi, tapi kadang-kadang ada saat-saat tertentu, mungkin banyak di antara saudara, nomor satu apa yang dilihat dulu? Siapa tahu? Berarti itu yang dia lakukan. HP. Yang pertama kali orang tidak pernah HP. Ke kamar mandi, ke WC, kemanapun HP tidak pernah ditinggal. Luar biasa di situ. Nah, ini pertama kali saya mulai belajar. Saya juga dulu kadang-kadang pertama kali HP. Tapi setelah mengerti kebenaran, saya belajar. Ini pertama kali prioritas saya. Saya katakan, Bapak, aku bersyukur karena apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib. Saya adalah orang benar oleh iman karena Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Ini yang saya lakukan setiap hari. Kalau saudara percaya kebenaran ini, bahwa kamu adalah orang yang benar dalam Kristus Yesus, dan semakin engkau mendalami kebenaran ini, bahwa kebenaran yang saudara miliki adalah bukan karena perbuatan tetapi karena iman. Saya percaya hidupmu semakin sehat, semakin diberkati. Apapun yang engkau butuhkan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya boleh katakan amin. Di situ. Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, inilah yang harus saudara pegang. Saudara adalah orang yang dibenarkan. Tetapi ini pertanyaan saya. Apakah saudara sanggup mempertahankan imanmu setiap hari, bahwa engkau adalah orang yang benar di dalam Yesus Kristus karena iman? Sanggupkah engkau mempertahankan setiap hari di situ? Karena saudara punya musuh. Ingat baik-baik, siapa musuh saudara? Iblis. Iblis selalu mengingatkan dosa-dosamu. Dia selalu mengingatkan kesalahanmu. Karena iblis bekerja berdasarkan perbuatan. Tapi inilah saatnya saudara mengingat, Yesus diserahkan karena pelanggaran saya. Yesus dibangkitkan untuk pembenaran saya. Yesus diserahkan karena pelanggaran saya, dan dia menjadi orang berdosa. Dan pertanyaan saya, saudara harus ingat ini, dia menjadi orang berdosa. Apakah karena Yesus berdosa? Tidak. Kenapa dia menjadi orang berdosa? Karena dosa saya dan dosa saudara ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Dia diserahkan karena pelanggaranmu. Waktu pelanggaran saudara ditanggung Yesus, dia menjadi orang berdosa. Waktu Yesus menjadi orang berdosa, dia diperlakukan sebagaimana layaknya orang berdosa. Dihancurkan, diremukkan, semua hukuman kutuk ditimpakan kepada Yesus. Demikian juga waktu saudara menjadi orang benar, pertanyaan saya, saudara menjadi orang benar, apakah saudara setia berbuat benar? Tidak. Di dalam saudara tidak ada kebenaran. Di dalam saya tidak ada kebenaran. Tetapi kenapa saudara menjadi orang yang benar? Karena saudara dan saya menggantikan posisi Yesus. Sebagaimana waktu Yesus menggantikan posisimu, semua dosamu ditanggungkan kepada Yesus. Waktu saudara gantikan posisi Yesus, kebenaran Yesus ditanggungkan kepada saudara dan saya. Waktu saudara menerima kebenaran Yesus, Allah akan memperlakukan saudara sebagaimana layaknya orang yang benar. Saya percaya semua kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya akan dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Heavenly grace. Jadi, orang Kristen, saudara dan saya, jangan pernah lupa divine exchange. Ini yang namanya pertukaran tempat antara saudara dan saya dengan Tuhan Yesus. Pertukaran tempat. Pertukaran tempat, Yesus tidak berdosa, di dalam dia tidak berdosa, dia gantikan posisi orang berdosa, dan dia menjadi berdosa. Dan saudara dan saya, di dalammu tidak ada kebenaran, tapi saudara gantikan posisi Yesus, kebenaran Yesus diberikan kepada saudara dan saya, dan saudara dan saya menjadi orang benar. Amin. Jangan pernah lupa hal ini. Iblis mau saudara dan saya selalu lupa tentang pertukaran tempat ini.
saudara dan saya adalah orang yang benar. Jadi waktu Yesus dibangkitkan, dia bukan hanya membayar semua tuntutan dari perjanjian lama. Dia bukan hanya membayar semua pelanggaranmu, menghapus dosamu. Tapi pada waktu dia bangkit, sesungguhnya Tuhan memberikan identitas yang baru kepada saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang benar. Kenapa? Kenapa identitas ini begitu penting untuk saudara dan saya tahu? Kita lihat Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 11. Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 11. Kita baca bergantian, saya ayat genap, saudara ayat ganjil. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Silakan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Silakan. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Silakan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sama-sama 2, 3. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Perhatikan ayat yang keempat. Di sini dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini kata Paulus. Jadi di sini Paulus mengatakan tentang dirinya disunat pada hari ke-8. Dengan kata lain Paulus mau berkata, saya orang Yahudi sesungguhnya. Saya orang Farisi yang sesungguhnya. Saya orang Yahudi tulen. Saya orang Farisi tulen. Saya disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Saya orang Israel, saya orang Yahudi. Saya dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tulen 100%, bukan campuran. Pendirian tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia junjung tinggi hukum Taurat itu. Ayat yang ke-6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara bisa bayangin, Paulus berkata tentang dirinya, aku orang Yahudi asli. Dari suku Benyamin, aku orang Farisi. Dalam melaksanakan hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi Paulus berkata, semuanya ini kuanggap sampah ketika aku memperoleh pengenalan akan siapa? Akan Yesus Kristus Tuhan. Kenapa Paulus menganggap semuanya ini sampah? Karena waktu Paulus mengenal Yesus, Paulus mendapatkan identitas yang baru. Apa itu identitas yang baru? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Identitas yang baru. Ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi setelah Paulus mengenal Yesus, semua yang dia lakukan selama ini sampah. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena
Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa Paulus menganggap semuanya itu sampah? Karena Paulus mendapatkan identitas yang baru. Apa itu identitasnya? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Itu kebenaran karena perbuatan. Karena mentaati hukum Taurat, melakukan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerah. Yang Allah anugerahkan. Apa artinya anugerahkan? Diberikan berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Kenapa Paulus menganggap semuanya sampah yang selama ini dia lakukan? Padahal dia katakan, saya orang Yahudi asli, saya orang Farisi asli. Dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi kenapa dia menganggap semuanya sampah? Karena Paulus mendapatkan identitas yang baru, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan yang selama ini Paulus perjuangkan, tapi kebenaran di dalam Yesus Kristus karena iman, oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa Paulus ini sangat menginginkan identitas ini? Kenapa dia ingin sekali identitas ini? Kita lihat ayat 10 dan yang ke-11. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi Paulus sangat menginginkan identitas ini. Ketika dia memiliki identitas ini, ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus sangat menginginkan identitas ini. Kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya, perhatikan, itu sebabnya iblis sangat ketakutan kalau saudara sampai tahu tentang identitas ini, bahwa saudara adalah orang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan karena iman. Kenapa? Kalau saudara tahu identitasmu adalah orang yang benar karena iman di dalam Yesus Kristus, pada akhirnya saudara dan saya akan mengenal Dia lebih lagi dan kuasa kebangkitannya. Itu iblis yang takut. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa iblis takut? Karena ketika saudara tahu identitas yang baru, saudara akan semakin mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitannya akan bekerja sempurna di dalam kehidupanmu. Apa kuasa kebangkitannya? Menghancurkan segala kutuk. Dengan kata lain, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi penghukuman di dalam hidupmu. Itu sebabnya Roma 8 ayat 1. Kita lihat Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Katakan pada samping kiri kananmu, tidak ada lagi penghukuman. Amin. Perhatikan baik-baik. Jadi hasil pembenaran, tidak ada penghukuman, tidak ada kutuk dalam hidupmu. Kenapa demikian? Saya mau saudara mengerti. Saudara harus tahu apa yang terjadi dengan saudara. Setelah saudara menerima identitas yang baru, saya orang benar, apa yang terjadi? Tidak ada penghukuman. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena penghukuman akan mendatangkan kematian. Saudara renungkan selama ini.
Sebelum saudara mengerti kebenaran. Ketika saudara jatuh, saudara sering merasa bersalah, menghukum diri sendiri. Aku tidak layak. Dan hukuman itu mematikan. Bersyukur bahwa heavenly grace itu selalu ada buat saudara dan saya. Di situ. Dengan kata lain, di sini ya, tidak ada penghukuman. Ini penting sekali. Kenapa? Karena penghukuman akan mendatangkan kematian. Tetapi orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan mendatangkan hidup. Akan mendatangkan hidup. Dengan kata lain, penghukuman itu mematikan, tetapi kasih karunia dan kebenaran dan anugerah kebenaran akan mendatangkan kehidupan dan berkuasa. Heavenly grace. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena satu dan hal lain, orang Kristen sering menghukum dirinya sendiri. Karena satu dan lain hal, ketika berbuat sesuatu yang salah, merasa bersalah, menghukum dirinya sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sama orang-orang percaya yang sering menghukum dirinya sendiri. Perhatikan, medical science meneliti dan ini betul-betul sudah terjadi, sudah dibuktikan. Kalau saudara percaya, maka semua sel-sel dalam organ-organ tubuhmu akan berkata, dia percaya ini, ayo berikan, ini yang dia percaya. Ini medical science. Katakan, jangan main-main, dan ini sudah dibuktikan. Kalau saudara percaya sesuatu, maka semua sel-sel dalam organ-organ tubuhmu akan berkata, ayo dia percaya ini, kita berikan. Nah, karena satu dan lain hal, orang Kristen ketika berbuat sesuatu yang salah, dia merasa bersalah. Kemudian apa yang terjadi? Dia menghukum dirinya sendiri. Kemudian apa yang mereka katakan? Biasanya mereka berkata begini, saya layak menerima sesuatu yang buruk. Pernahkah saudara berpikir begini? Ketika sesuatu menimpa hidupmu dan engkau berkata, aku layak menerima ini karena apa yang sudah aku perbuat. Ini berbahaya sekali. Dan ini menghukum diri sendiri. Kalau saudara percaya, saudara layak menerima sesuatu yang buruk. Saya layak sakit, saya layak tidak diberkati. Maka seluruh organ-organ sel dalam tubuhmu akan berkata, dia percaya ini, ayo kita berikan penyakit. Nah, yang jeleknya adalah ketika penyakit datang, orang Kristen berkata, ini dari Tuhan. Benarkah demikian? Ini bukan dari Tuhan. Ini hasil dari saudara menghukum dirimu sendiri. Itu sebabnya 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 31. Paulus berkata begini, ini penting sekali. Jangan pernah menghukum dirimu sendiri. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 31. 1 Korintus 11, bukan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 31. Bukan 1 Korintus ya 11. Mungkin saya salah kasih ya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan, saya bacakan bagi saudara ya. Ini sering kita baca ayat-ayat seperti ini sambil Rifan cari. Saya bacakan.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang berpikir hukuman di sini berasal dari Tuhan. Tidak. Seperti yang tadi saya katakan, tidak ada lagi penghukuman buat setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa hukuman masih bisa datang? Karena saudara menghukum dirimu sendiri. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai ia datang. Saya mau saudara mengerti. Setiap saudara angkat roti dan setiap saudara angkat anggur, sesungguhnya yang saudara lakukan adalah saudara sedang memberitakan kematian Tuhan. Ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, katakan bersama-sama saya, cara yang tidak layak. Cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, ini praktek yang terjadi di dalam gereja. Ketika pendeta memimpin perjamuan kudus, saudara diminta untuk menyadari dosa-dosamu. Dulu sering saya lakukan hal ini juga. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, saya tidak lakukan lagi. Sering diminta untuk menyadari dosa-dosanya kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara harus menyadari dosa-dosamu. Saudara harus memiliki akan kesadaran dosa. Kalau saudara terus-menerus menyadari dosa-dosamu, tidak akan pernah habis. Saudara akan terus memikirkan dosa-dosamu. Kalau saudara hanya menyadari dosa-dosamu, apa yang terjadi? Saudara merasa berdosa. Saudara merasa bersalah. Akhirnya saudara menghukum dirimu sendiri. Dan pada akhirnya saudara merasa tidak layak untuk menerima perjamuan kudus. Benarkah? Pernah kita alami? Aku tidak layak menerima perjamuan kudus karena aku berdosa. Setelah itu pendeta berkata, kalau kamu yang tidak layak, jangan terima perjamuan kudus. Alkitab tidak mengatakan kalau tidak layak jangan terima. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan jangan terima dengan cara tidak layak. Bukan orangnya yang tidak layak, tapi caranya yang tidak layak. Yesus mati bukan untuk orang benar. Yesus mati untuk orang berdosa. Jadi Alkitab tidak mengatakan kalau tidak layak jangan terima. Tidak. Alkitab mengatakan jangan menerima dengan cara yang tidak layak. Bagaimana caranya yang tidak layak menerima tubuh dan darah Tuhan? Ayat berikutnya, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi bagaimana cara makan dan minum dengan cara yang tidak layak? Kalau saudara dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kalau saudara makan hanya menyadari dosamu, saya orang berdosa, dengan kata lain tanpa saudara-saudari sadari, saudara tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Kalau saudara mengakui tubuh dan darah Tuhan, tidak mungkin kamu jatuh dalam dosa. Begitu. Ini kebenaran yang kita harus belajar. Mungkin kita bisa jatuh lagi juga.
tapi kita terus berjuang. Dengan kepercayaan saya dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Kebanyakan orang Kristen hanya menyadari dosa-dosanya. Saudara tidak menyadari apa yang Tuhan katakan tentang tubuhnya yang dihancurkan. Saudara tidak pernah menyadari apa yang Tuhan katakan tentang darahnya yang dicurahkan. Waktu Tuhan berkata, inilah darahku sebagai perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Kalau saudara masih berkata, saya orang berdosa, saya tidak layak, kamu tidak mengakui tubuh Tuhan. Kamu tidak mengakui darah Tuhan, bahwa darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukan Tuhan yang menghukum saudara, tapi karena saudara mengatakan, saya orang berdosa, saya tidak layak. Saudara menghukum dirimu. Ketika saudara menghukum dirimu, medical science mengatakan seluruh sel-sel di dalam tubuhmu bergerak, memberikan apa yang engkau percaya. Di situ. Itu bukan hukuman dari Tuhan. Itu hasil dari kamu menghukum dirimu sendiri. Karena engkau tidak mengakui untuk apa tubuhnya dihancurkan. Karena saudara tidak mengakui untuk apa darahnya dicurahkan. Jadi, bagaimana caranya makan minum dengan cara yang layak? Akui tubuhnya, akui darahnya. Untuk apa tubuhnya dihancurkan? Untuk kesembuhanmu, untuk kesembuhan saya. Yesaya mengatakan, semaraknya tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak. Hancur-hancuran tulang-tulangnya menonjol, dagingnya robek. Alkitab mengatakan, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh. Untuk apa darahnya dicurahkan? Untuk pengampunan dosamu. Darahnya tercurah supaya saudara dan saya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau kamu tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, Alkitab mengatakan kamu makan dengan cara yang tidak layak, dan engkau menetapkan hukuman atas dirimu. Bukan Tuhan yang menghukum, tetapi sel-sel dalam tubuhmu bergerak memberikan apa yang engkau percaya. Itu sebabnya banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Artinya apa? Saudara tidak menerima benefit dari tubuh dan darah Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya menerima benefit dari tubuh yang dihancurkan, dari darah yang dicurahkan. Bagaimana caranya mendapatkan benefit ini? Mengakui tubuhnya, mengakui darahnya. Dan saya percaya kalau saudara mengakui tubuhnya dihancurkan untuk kesembuhan saudara dan saya, darahnya dicurahkan untuk menjadikan saudara dan saya orang benar, saudara akan menerima benefitnya. Amin. Kalau saudara tidak percaya, seperti firman Tuhan katakan, sakit, lemah, dan banyak yang meninggal. Tapi kalau saudara mengakui, ya boleh balik kalimatnya ini, sebab itu banyak di antara kamu yang sembuh, banyak di antara kamu yang sehat, dan tidak sedikit yang divonis oleh dokter mati akan menerima hidupnya kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, jadi betapa bahayanya kalau saudara menghukum dirimu sendiri. Itu sebabnya betapa pentingnya hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saudara harus tahu untuk apa dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan untuk membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Di situ. Dan yang terakhir, hasilnya ketika saudara menjadi orang benar, Roma 8 ayat yang 1. Roma 8 ayat yang pertama. Kalimat yang pertama, Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senantiasalah saudara menyadari tidak ada penghukuman. Karena apa? Penghukuman itu mematikan. Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman. Tetapi betapa beraninya orang Kristen menghukum dirinya, padahal Tuhan sudah katakan tidak ada penghukuman. Dan kita sudah belajar, Yesus mati di atas kayu salib membayar semua pelanggaranmu. Dia sudah gantikan posisimu. Kalau saudara melihat ke kayu salib, saudara berkata, itulah hukuman saya satu kali untuk selama-lamanya. Dan hari ini dia dibangkitkan untuk membuat saya dan saudara menjadi orang benar. Dan hasilnya ketika saya menjadi orang benar, maka inilah identitas kita yang baru. Dan jangan pernah lupa dan jangan pernah rubah identitas yang saudara Tuhan berikan. Ini yang Paulus inginkan. Ini yang Paulus butuhkan. Identitas yang lama dia buang. Ini sampah saat ketemu dengan identitas yang baru. Kebenaran di dalam Kristus karena iman, karena kematian dan kebangkitannya. Dan Yesus diserahkan karena pelanggaran saudara. Hari ini dia dibangkitkan untuk membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Ketika kita menyadari setiap hari, ini setiap hari, jangan gunakan imanmu untuk percaya ini dan itu. Jangan gunakan imanmu untuk minta ini, minta itu. Tapi gunakan imanmu, saya adalah orang yang benar di dalam Yesus Kristus karena kematian dan kebangkitannya. Dan apa yang terjadi? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa itu kebenaran? Anugerah kebenaran. Kebenaran karena pemberian setiap hari. Kapanpun, dimanapun, apapun situasinya. Selalu mengatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Saya orang yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Jangan hanya berkata 1-2 kali. Kelimpahan itu artinya apa? Terus menerus ini kita ucapkan, ini kita imani. Sampai menjadi daging dan kehidupan kita. Biar firman itu. Ketika engkau mengatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ketika saudara sakit, katakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ketika ada kebiasaan buruk, saudara berkata, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan, ini lebih benar lagi. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas segala yang jahat. Kamu akan menerima berkat dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk itu, setiap hari carilah dahulu kerajaan Allah. Setiap hari ini sudah saya praktekkan dalam hidup saya setiap hari bangun tidur. Ingat, yang masih merokok, jangan cari rokok. Yang masih melakukan kebiasaan buruk, jangan melakukan kebiasaan buruk. Tapi yang pertama kali saudara katakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Suatu saat nanti, kamu akan berkuasa atas rokokmu. Kamu akan berkuasa atas kebiasaan burukmu. Dan kamu akan berkuasa atas semua kebiasaan buruk. Dan kamu akan hidup dan berkuasa. Yesus sudah bangkit untuk memberikan identitas yang baru pada saudara dan saya. Saudara adalah orang benar dalam Kristus Yesus. Saudara, muliakan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib dengan hanya berkata, mari saudara bangkit bersama-sama dengan saya. Kita katakan sama-sama katakan bersama dengan saya dengan suara yang lantang. Katakan sama-sama dengan saya, aku bersyukur Tuhan. Aku adalah orang yang benar karena iman dalam Kristus Yesus.
Yang percaya boleh katakan dengan suara yang lantang, amin. Bapa, biar Roh Kudus-Mu menguasai kami saat ini. Kami tidak lagi menerima penghukuman. Kami tidak lagi menghukum diri kami sendiri. Tapi kami hidup oleh iman. Oleh karena pembenaran-Mu Bapa. Oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita tetap berdiri. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman GBI. Kita sama-sama membacanya pengakuan iman GBI. Bentar, masih ditayangkan. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Ya, kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang, sama-sama. Ketika saya katakan 2, 3, langsung kita sama-sama pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya, langsungnya sama-sama. 2, 3, pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini dan kita bersyafaat. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau, Yesus yang telah bangkit, yang sudah menebus kami dan memberikan kami kasih karunia, bahwa oleh karena kasih karunia-Nya kami diselamatkan, kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, lewat darah-Mu kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dilepaskan dari segala kutuk-kutuk yang mengikat. Hari ini kami mau katakan bahwa kami adalah umat yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau berdiam diri Tuhan, tapi kami mau terus untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Biar nama-Mu saja yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita memberkati bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami. Kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Kami berdoa berkat Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan mengurapi presiden kami. Tuhan mengurapi pemimpin-pemimpin kami. Supaya setiap apapun yang diputuskan sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kesehatan presiden kami Pak Jokowi. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun goncangan apapun Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan mengalir. Karena dia adalah anak yang Engkau pilih untuk memimpin negeri ini. Kami percaya tidak ada satupun yang menggoncangkan. Oleh sebab itu Tuhan memberi kekuatan. Kami berdoa untuk situasi saat ini di bangsa ini. Campur tangan Tuhan menyertai. Biar seluruh umat Tuhan di bangsa ini terus berseru-seru kepadamu Tuhan. Kami mohon supaya kemurahan Tuhan terjadi atas Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pandemi ini. Biar di saat akan mudik ini kami percaya perlindungan Tuhan memberkati bangsa ini. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya apapun
Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih. Kami juga memberkati untuk kota Sumbawa Tuhan. Engkau memberkati hasil panennya. Engkau memberkati toko-toko Tuhan. Usaha anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan penduduknya diberkati. Ada orang-orang yang benar. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati kota ini. Bahkan pemimpin kami Engkau pilih Tuhan untuk memberkati dan mensejahterakan kota Sumbawa. Kami berdoa juga untuk pekerjaan misi yang ada di kota ini. Kami memberkati untuk setiap pos PI yang ada di Pelampang, Empang, bahkan untuk Alas. Kami percaya Dire, Tuhan memberkati. Biar Tuhan membangkitkan orang-orang benar-Mu dimanapun berada. Bahkan kami melepaskan shalom untuk 24 kota kecamatan di Sumbawa ini Tuhan. Biar kami mau melihat ada orang-orang benar-Mu di sana Tuhan. Berkati pelayanan ini kami mau melihat ada banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Dan banyak orang-orang yang punya hati untuk diutus pergi. Untuk menyampaikan kabar baik. Terima kasih kami mengucap syukur. Dan kami akan memberikan persembahan misi dan persembahan umum. Kami percaya bahwa ini untuk pekerjaan Tuhan. Biar lewat persembahan kami, pekerjaan Tuhan makin diperlebar. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamhot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Pengumuman tambahan untuk kita minggu ini. Namun sebelumnya saya akan sambut berdiri buat Bapak Ibu yang baru pertama sekali mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Selamat datang dan selamat beribadah bersama Jemaat GB Rock Sumbawa. Saya lupa dengan Bapak siapa? Bapak Andre, ya, dengan Diska, kalau Ibu adik Diska sudah dari beberapa minggu yang lewat ya. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum saya pernah lihat ada di belakang juga tadi. Selamat datang Pak, selamat datang Ibu untuk beribadah bersama kita di tempat ini. Dan nanti ada pengumuman untuk anak Rocky. Hari ini akan diadakan perayaan, ibadah perayaan Paskah Rocky pada pukul 16.00 atau jam 4 sore bertempat di Aula Sekolah Tunas Daud atau di Jalan Cendrawasih. Sekali lagi kami mengingatkan orang tua nanti untuk mengantarkan anak-anak Rocky di Aula Sekretariat jam 4 sore. Yang berikutnya kembali kami sampaikan Bapak Ibu yang mau menabur lewat transfer melalui M-Banking, di belakang ada QR Code dengan kode yang pertama itu 01 itu untuk persepuluhan dan yang kode 02 untuk pembangunan gedung gereja. Jadi lahan taburan terbuka untuk Bapak Ibu, silakan menabur. Dan kami percaya Tuhan selalu memberkati kita semua. Yang keempat, ibadah kita setiap minggunya di-upload di YouTube. Jadi buat Bapak Ibu yang rindu ingin mendengar kembali atau melihat ibadah-ibadah sebelumnya atau mendengarkan khotbah yang sudah sebelum-sebelumnya, bisa dibuka di channel
YouTube Rock Sumbawa. Jangan lupa di like dan subscribe. Ya, terima kasih. Itu saja pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah.